Shalom saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Masih di dalam minggu Prapaskah ini saya mengajak saudara merenungkan salah satu perkataan Tuhan di atas kayu salib. Hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Perkataan ini merupakan respon Yesus terhadap salah seorang penjahat yang ada di sebelahnya. Ketika dia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja." Saudara yang Tuhan kasih, kata hari ini juga yang diungkapkan Yesus bukan hanya sekedar kata-kata biasa, bukan juga kata basa-basi tentunya. Itu adalah jaminan keselamatan yang langsung berlaku. Yesus tidak berkata suatu hari nanti. Dia juga tidak berkata kalau kamu sudah cukup baik, tidak berkata demikian. Keselamatan itu dia berikan saat itu juga tanpa ada penundaan waktu bagi si penjahat tersebut. Betapa luar biasanya kasih karunia itu, bukan? Tidak ada daftar panjang yang harus dipenuhi. Tidak ada ritual yang harus dijalankan oleh penjahat ini. Ia hanya iman yang sederhana kepada Yesus cukup bagi Yesus. Saudara yang Tuhan kasihi, penjahat itu tidak memiliki waktu untuk memperbaiki dirinya. Tidak ada kesempatan untuk menebus kesalahannya dengan perbuatan baik. Namun disinilah inti dari anugerah Allah itu. Keselamatan bukan berdasarkan perbuatan baik, melainkan karena iman kepada Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara yang Tuhan kasihi, penjahat itu hanya bisa mengandalkan belas kasihan Yesus, dan itu sudah cukup. Namun ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih besar dari sekedar pengampunan kalau kita perhatikan teks ini. Penjahat itu menyebut Yesus sebagai Raja. Menarik kalau kita perhatikan di sini. Dalam situasi yang penuh penderitaan, di mana Yesus tampak tak berdaya di kasat mata, dia tergantung di atas kayu salib. Pria ini melihat sesuatu yang lebih besar dari itu. Dia percaya bahwa Yesus memiliki kerajaan kekal. Dia percaya Yesus akan datang sebagai Raja. Inilah iman sesungguhnya. Inilah iman sejati sesungguhnya. Percaya pada Yesus. Saudara yang Tuhan kasihi, percaya kepada Yesus bukan pada saat Yesus tampaknya kuat, tetapi karena tahu siapa Yesus itu sesungguhnya. Dan lalu Yesus memberikan respon, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Firdaus ini sering digambarkan atau diidentikan dengan surga, di mana tempat umat Allah, orang percaya suatu hari nanti berkumpul dengan Allah. Dengan kata lain, Yesus tidak hanya menjanjikan kehidupan setelah kematian, tetapi kehidupan yang penuh damai sukacita bersama dengan Dia di surga satu hari nanti. Saudara yang Tuhan kasihi, renungan ini mengajak kita untuk bertanya pada diri kita, khususnya di dalam momentum Prapaskah ini. Apakah kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus Kristus itu? Atau justru sebaliknya kita masih ragu-ragu tentang Dia, tentang karya keselamatan yang Dia kerjakan di atas kayu salib? Seringkali kita merasa kita tidak layak karena dosa kita. Kita merasa kita tidak layak menghampiri Dia. Namun saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, ayat ini menunjukkan bahwa apa? Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni oleh Tuhan. Tangan Tuhan terbuka untuk menerima kita seperti penjahat di sebelah Yesus. Ketika Dia datang, Yesus pada saat itu juga berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Mari saudara, datanglah kepada Tuhan. Apapun kondisimu hari ini, datanglah kepada Yesus Kristus. Dia menerima kita apa adanya kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.